terus. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bangkit. Terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur terus. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi suasana kebangkitan benar-benar terjadi bukan hanya kepada Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyadari arti kehadiran Tuhan merupakan berkat yang luar biasa menyertai kehidupan kami. Amin. Sekalipun di tengah badai, Jesus. kalau Kristus kepala bersama dengan kami pasti kuat, kami Amin. pasti bertahan, kami pasti bisa lewati semuanya dengan pertolongan Kristus kepala. Amin. Oleh sebab itu Bapa di sorga, ajar kami tetap mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Amin. Supaya kehidupan kami semakin mempermuliakan Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, urapilah kami, supaya dengan urapan baru kami dapat menangkap firman Tuhan. Amin. Dan dengan urapan baru juga belenggu dosa dihancurkan. Tabiat-tabiat daging kami dikalahkan. Amin. Karena Roh Kudus bersama dengan kami sekaliannya. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Dan semuanya kami taruhkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Sungguh karena anugerah dan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang masih diizinkan kita dapat nikmati sampai sekarang, itu hanya karena anugerah Tuhan. Terutama kita sehat, kita masih bisa hidup, terpelihara karena kemurahan Tuhan, ya. Saya selalu mengatakan, ya, bahwa tudung perlindungan itu, ya, sangat kita butuhkan di hari-hari ini, ya. Tudung perlindungan itu sangat kita butuhkan. Baik perlindungan dari atas, dari samping, dari bawah, harus kita miliki di dalam Tuhan, ya. Sebab juga pencobaan itu akan datang juga, ya, dari atas, dari samping, dari bawah, ya. Menurut Matius pasal 7 demikian, saudara, ya. Jadi kalau tidak ada tudung perlindungan Tuhan, kita konyol menghadapi dunia yang semakin jahat ini, ya, yang semakin menakutkan ini, ya, di hari-hari ini. Belum lagi, ya, sebenarnya apa yang kita lihat sekarang belum sebanding dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, ya. Oleh sebab itu, saudara, makanya kita semua harus mengerti jalan yang direncanakan Tuhan untuk hidup kita. Dan hari ini kita ibadah yang berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya. Ini juga peristiwa penting yang perlu kita mengerti, saudara, ya. Kenapa, saudara? Karena kenaikannya ke sorga merupakan membuktikan kerajaan sorga itu ada, tempat itu ada, ya. Bukan sekedar cerita, isapan jempol, tapi benar-benar ada, ya. Oleh sebab itu dia naik ke sorga,
Kalau tidak ada sorga, ya, tidak akan ditulis dalam Alkitab kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Justru karena ada sorga. Maka dalam Kisah Rasul pasal pertama, ya, sebelum Yesus naik ke sorga, 40 hari Tuhan Yesus masih berada di bumi setelah bangkit dari antara orang mati. Ya. Dan apa yang dikerjakan Tuhan selama 40 hari? Kenapa enggak langsung bangkit, langsung naik aja? Ya. Tapi Alkitab mencatat di sini, saudara, ya, di ayat 3 Kisah Rasul pasal pertama ayat 3 dimulai. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, setelah penderitaan atau kematiannya selesai. Terus, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dia hidup, dia buktikan dia hidup, saudara. Ya, terus. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi saudara, Tuhan tidak langsung naik ke sorga setelah bangkit dari antara orang mati. Ya. Tapi dia masih mengerjakan hal yang penting. Berulang-ulang menampakkan diri. Berarti berulang-ulang dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Supaya murid-murid tidak ragu soal kebangkitan orang mati. Ya. Karena pada zaman itu ada beberapa golongan. Orang Yahudi aja itu enggak satu golongan. Ada golongan yang tidak mempercayai kebangkitan. Jadi orang Yahudi saja ada golongan Farisi, Saduki, Herodiani, ya. Ini golongan-golongan, ya, sebagai orang-orang Yahudi. Ya. Jadi saudaraku, ya, Tuhan Yesus mau meyakinkan murid-muridnya pertama soal kebangkitan. Ya. Yang kedua, soal kerajaan sorga itu benar-benar ada. Ya. Jadi saudara, itu menjelang Yesus Kristus terangkat ke sorga. Ya. Jadi saudara, gereja Tuhan harus tahu dengan pasti, ya, bahwa Yesus Kristus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Tidak seperti cerita dalam Alkitab bahwa imam-imam kepala menyuap para penjaga-penjaga kubur Yesus. Dan mereka diingatkan supaya mereka itu mengatakan mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan ini coba ditutup melalui uang, saudara. Ya. Berita tentang kebangkitan Tuhan itu dicoba ditutup dengan suap. Maka sampai sekarang terdengar itu bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu tidak bangkit. Sampai hari ini masih banyak orang belum percaya Yesus yang sudah mati dan bangkit. Bahkan ada cerita, saudaraku, Yesus, saudara, betul-betul mati tidak bangkit. Jadi yang bangkit itu yang ditukar. Nah, itu cerita, saudara, ditulis dalam Alkitab, saudara. Ya. Itu sebabnya Tuhan mau mencoba meyakinkan para murid-murid orang percaya itu
dengan menunjukkan adanya kebangkitan. 40 hari lamanya, berulang-ulang dia menampakkan diri. Ya. Dan juga saudara, saat Yesus mati dan bangkit, ternyata juga terjadi kebangkitan. Kitab Matius mengingatkan kita, saat Yesus menyerahkan nyawanya, terjadilah gempa bumi. Ya. Tabir bait suci terbelah dua. Kubur-kubur terbelah. Ya. Dan terjadilah kebangkitan. Itu Matius 27 ya. Matius 27 dulu. Saya mau yakinkan saudara dulu soal kebangkitan. Biar saudara tidak ragu mengikut Tuhan. Amin. 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 Tidak ragu mempercayai Tuhan. Tidak ragu mempercayai kerajaan sorga itu benar-benar ada. Di ayat 52. yang ke-50, coba sebentar, ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, terus. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terus. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka. Terus. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Bangkit. Terus. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Keluar dari kubur terus. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi suasana kebangkitan benar-benar terjadi bukan hanya kepada Yesus. Bagi orang-orang kudus. Orang kudus yang mana dibangkitkan pada saat Yesus mati dan bangkit. Saya mau katakan orang kudus perjanjian lama. Orang kudus yang hidup dalam perjanjian lama yang sudah mati dibangkitkan. Sebelum itu belum ada kebangkitan. Yang terangkat ke sorga masih dua saudaraku. Henok dan Elia. Selebihnya Abraham masih mati. Walaupun sudah ada di kerajaan surga. Ya. Daud, Elisa, nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mereka belum mengalami kebangkitan. Tapi saat Yesus Kristus mati dan bangkit, orang-orang kudus ini bangkit semua. Dan mereka menampakkan diri ya kepada banyak orang. Tidak salah kalau Yesus Kristus meyakinkan murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga, meyakinkan dulu bahwa ada kebangkitan orang mati. Ada kerajaan sorga. Supaya apa? Supaya kalau Yesus nanti sudah ada di sorga, kita yang sekarang nggak bertanya-tanya, betul nggak ada kebangkitan? Benar nggak adanya kerajaan sorga? Saya mau katakan, fakta Alkitab, fakta firman Tuhan sudah meyakinkan kita bahwa sebenarnya tidak perlu kita ragukan lagi yang namanya kebangkitan, tidak perlu lagi kita ragukan yang namanya kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Ini loh. Jadi Tuhan itu bukan yang tiba-tiba berangkat meninggalkan gerejanya, meninggalkan para rasulnya, meninggalkan kita tanpa ada persiapan.
Yesus terangkat ke sorga. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, tugas utamanya adalah meyakinkan kita adanya kerajaan sorga. Maka saudara, Tuhan tunjukkan kenaikannya ke sorga itu betul-betul naik ke tempat yang tertinggi. Itu sebabnya kitab suratan Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang keempat, ya. Kalau saudara perhatikan Efesus pasal yang keempat, ya, dimulai dulu dari ayat 10. Ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ya, naik kemana? Jauh lebih tinggi dari semua langit. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dia naik ke tempat yang paling tinggi. Kalau disebut semua langit, karena bicara langit itu berbicara juga lapisan-lapisan. Lapisan atmosfer, ya. Jadi sampai ke lapisan yang tertinggi, menurut ilmu pengetahuan itu adalah lapisan di mana hampa udara. Ya. Tetapi Yesus itu naik ke tempat yang lebih tinggi dari semua langit. Ya. Jadi Yesus itu naik ke tempat yang lebih tinggi dari semua langit. Yang saudara dan saya belum pernah ke sana. Kecuali Henok dan Elia. Bersama orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan, yang sekarang sudah berada di sana. Selebihnya saudara kita ini belum pernah. Ya, kecuali membesar-besarkan diri, sebentar-bentar naik sorga, ya. Habis itu turun lagi, naik lagi, turun lagi. Saya yakin kalau saudara udah naik ke sorga gak akan mau turun, gak akan kepingin lagi turun ke sini. Kami punya kesaksian, punya cerita saudara. Nenek saya anak Tuhan yang setia, pendoa saudara. Ya. Jadi satu kali nenek saya ini mati. Itu ibunya bapak saya. Mati, meninggal dunia. Semua sudah dikumpulkan, keluarga dari kampung semua, ya, kalau orang Batak itu kan begitu. Semua datang. Ya. Sudah 1 hari 1 malam meninggal. Besoknya bangun lagi. Ya, papa saya takut. Karena waktu bapak saya masih separuh bertobat, saudara. Ya, kalau orang mati bangun kan ngeri kan? Betul nggak ini? Ya. Saya masih ingat itu, nenek saya bercerita. Dia sudah dibawa ke sana, dalam alam roh. Lalu disuruh turun. Belum waktunya kamu kesini katanya. Pulang dulu. Oh, dia nggak mau ngotot. Udah enak tempat ini kok saya disuruh turun. Gak mau saudara. Ya. Tapi karena dia bilang belum waktunya, kau hanya boleh lihat tapi belum boleh masuk. Belum waktunya. Balik lagi. Nenek saya ini hidup saudaraku. Ya. Dia hidup 3 bulan lagi. Ya.
Selalu dia bercerita tentang itu kepada kami. Bahwa dia telah melihat sorga. Memang begitu indah tempat itu. Dia sangat menyesal kenapa dia disuruh turun kembali. Makanya kalau ada orang udah pergi ke sorga, ingin turun kembali, ya kurang bisa kita percaya, saudara. Ya. Saya rasa saudara pun begitu. Kalau udah sempat masuk sorga, suruh pulang ke bumi nggak akan mau, saudara. Walaupun seluruh Tanjung Uban ini hartamu, untuk apa lagi dibandingkan sorga? Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu telah naik ke tempat yang tertinggi. Saya mau mengajak jemaat dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Berkat apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Janji apa yang diberikan Tuhan kepada kita saat kita memahami kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Kalau kita turun kembali ke ayat 8, ya. 8. Ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Ia naik ke tempat tinggi atau ke sorga. Yesus naik ke sorga. Terus. Ia membawa tawanan-tawanan. Iya, terus. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi saya mau tekankan ada berkat yang disiapkan Tuhan ketika Yesus naik ke sorga untuk kita. Yang pertama, dia membawa tawanan-tawanan. Siapa yang ditawan ini? Saya mau katakan adalah orang-orang yang mati, orang-orang kudus yang belum dibangkitkan pada waktu itu. Tapi saat Yesus Kristus naik ke sorga, setelah dia mati dan bangkit, orang-orang kudus yang mati di dalam Tuhan ini, yang sudah bangkit ini, yang selama ini tertawan oleh kematian, sekarang dibawa pulang ke sorga. Maka ketika dia naik, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Orang yang selama ini mati, dibangkitkan, lalu dibawa, ikut bersama-sama dengan Tuhan ke tempat tinggi itu. Ini juga membuktikan bahwa ada tempat. Maka tidak salah kalau Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat. Banyak tempat tinggal. Ya, itu bukan dongeng, saudara. Yohanes 14 itu kan, ya. Rumah Bapa. Ayat 1 dulu. Yohanes 14 ayat 1. Demikian. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oh, teruskan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Waduh. Banyak tempat tinggal. Jadi saudaraku, di sorga itu udah ada disiapkan Tuhan tempat tinggal. Kalau enggak, Tuhan enggak mau bicara. Karena ada tempat tinggal, maka dia menyampaikan kepada saudara dan saya. Di ayat selanjutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, terus aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Tuhan kan sudah berada di tempat yang tertinggi. Dia punya kerinduan ingin membawa kita ke tempat itu. Ya.
Dan sampai hari ini tempat itu belum tertutup. Karena pintunya belum ditutup sama Tuhan. Ya. Tuhan masih buka peluang dari segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Pintu surga masih terbuka. Sampai kapan pintu surga itu terbuka? Sampai berakhir zaman kemurahan. Saya seringkali menerangkan lewat peta zaman. Sampai saudara, ya, ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Selama zaman Roh Kudus belum ditutup, pintu sorga terbuka untuk setiap orang yang mau percaya, bertobat, hidup dalam Yesus. Tapi nanti pintu itu akan ditutup, saudara. Zaman anugerah itu akan ditutup saat apa? Saat gereja Tuhan telah disingkirkan. Itu gambar mempelai itu ya. Itu. Gitu. Setelah gereja Tuhan disingkirkan. Ya. Zaman kemurahan ini tutup. Dan ketika zaman kemurahan tutup, ada itu bagian bulatan yang kecil itu. Itu berbicara zaman antikris 3,5 tahun. Setelah itu orang mati bangkit. Yang di dalam Tuhan, orang yang hidup yang sudah disingkirkan tadi akan ketemu dengan Tuhan di udara bersama dengan orang yang mati dalam Tuhan, turun ke bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi. Itu dia gambar yang paling ujung warna merah itu. Kerajaan 1000 tahun di bumi. Itu belum sorga, saudara. Ya. Masih di bumi ini. Jadi pintu sorga belum tertutup selagi masih gereja dan Roh Kudus belum disingkirkan dari bumi ini. Tapi satu kali nanti pintu itu akan ditutup. Maka Tuhan berbicara, di rumah Bapakku banyak tempat. Maka saya selalu mengajak kita sidang jemaat. Kita punya tugas untuk mengajak orang mempercayai Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus. Mulai dari perkataan kita sampai dengan perbuatan kita. Supaya orang yakin Yesus itu adalah Tuhannya kita, Juru Selamat kita. Maka kita harus bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Gereja harus memiliki kesaksian dalam perkataan dan perbuatan. Supaya dunia tahu Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara, kita ini nggak boleh anggap remeh dengan kesempatan. Sebelum pintu tertutup, saudara. Ya. Jadi berkat. Saya selalu kadang, ya karena saya memimpin banyak pendeta, saudara. Selalu saya katakan, mari kita belajar menghargai kesempatan yang masih ada. Sampai tercipta lagu yang sangat populer hari-hari ini, hidup ini adalah kesempatan. Ada waktunya
kita tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada waktunya nanti tidak berdaya lagi, saudara. Ya, mungkin usia tidak mendukung lagi untuk kita boleh bersaksi melayani Tuhan. Ya. Tapi paling tidak sebelum kita tidak berdaya, kita sudah jadi berkat. Sudah ada jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Sudah ada orang yang menerima Yesus lewat pelayanan kita. Makanya ketika saya diutus dulu ke Kepri ini, satu gereja Betel Indonesia pun tidak ada di Kepri ini. Saya masuk sini dulu, diutus dari Sumbagut. Oleh Om MD Mangunsong almarhum. Saya bilang, Om, saya mau melayani. Kalau Tuhan kehendaki, saya akan melayani. Di Kepri. Dulu Kepri belum namanya Kepri. Masih satu provinsi dengan Riau Daratan kita. Jadi apa yang kamu butuhkan? Dia bilang sama saya waktu itu, Om, saya butuh surat tugas saja. Supaya saya berangkat. Jadi saya berangkat, saudara. Dengan satu tekad. Hidup ini harus jadi berkat. Saya minta kepada ibu saya, kalau bersedia mendukung saya melayani Tuhan, tolong kasih rumahnya, rumah ibu saya waktu itu, dijadikan menjadi gereja. Ibu saya bilang, kami siap. Tapi dengan satu syarat, saya bilang, saya akan tinggal di Batam ini kalau ada jemaat yang minta saya menjadi gembala. Kalau tidak, saya besok akan pindah ke Tanjung Pinang. Berarti Tuhan tidak buka jalan di sini. Saya akan masuk Tanjung Pinang. Dan kalau di Tanjung Pinang juga Tuhan tidak buka jalan, berarti panggilan saya bukan di sini. Saya bersedia pergi ke tempat yang di mana Tuhan tunjuk saya. Tapi saudara, akhirnya ibu saya teringat dengan orang yang pernah berbincang-bincang tentang pelayanan. Oh, dia bilang, ada, saya ingat dulu. Saya bercerita tentang anak saya hamba Tuhan. Dia senang sekali. Kalau nanti anak ibu itu datang, tolong perkenalkan dengan saya. Saya ketemu saudara akhirnya. Apa katanya? Kalimat pertama dari mulut suami istri adalah, Pak, tolonglah gembalakan kami. Langsung saya bilang, tanda ini sudah merupakan bukti saya harus di Batam. Begitu juga saudara, saat kita masuk ke Tanjung Uban ini. Saya masih ingat jemaat yang pertama, termasuk yang bersama dengan kita
Pak Petrus, Nathanael, Eva bersama keluarga, Pak Max, dan yang lain-lain, saudara. Ya. Saat mereka mengatakan, kami mau digembalakan, saat itulah kita ambil keputusan buka pelayanan di Tanjung Uban. Oh, ini belum begini Tanjung Uban, masih sepi, saudara. Ya. Kita masih banyak perjuangan dan pergumulan. Tapi paling tidak yang mau saya saksikan, bila saatnya nanti kita tidak berdaya, paling tidak kita sudah mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Begitu sampai ke pulau-pulau ini. Dari kita bergerak dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Dan saya melihat sekarang ada beberapa pulau yang Tuhan izinkan menjadi mayoritas jemaat Tuhan, yang tadinya satu orang Kristen pun tidak ada. Termasuk yang digembalakan pendeta Pardede. Termasuk ini pendetanya ada di sini. Tadigan ya. Kalau di tempat si Tarigan ini, satu kampung itu semua jemaat kita. 100%. Jadi paling tidak kita ini sudah jadi berkat. Sekali lagi saya mau tekankan, pintu itu masih terbuka. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kita diingatkan Tuhan. Dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ini, ingat bahwa Yesus itu pergi ke sorga, ke tempat yang tertinggi. Dan ketika dia naik ke sorga, dia dibaringi dengan tawanan-tawanan yang sudah dilepaskan dari kematian, masuk dalam kebangkitan, dan naik ke sorga bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi poin yang pertama, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang percaya. Poin yang kedua, saya masuk ke poin yang kedua. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan memberikan pemberian-pemberian. Coba kembali dulu ke Efesus pasal yang keempat tadi. Ya, Efesus pasal yang keempat tadi. Ya, kalau tadi jelas dikatakan, ya, ayat 8 sekali lagi. 8. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Iya. Jadi ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga bukan tiba-tiba, langsung tanpa ada alasannya, tanpa meninggalkan pemberian-pemberian. Pemberian apa yang terpenting yang sudah ditinggalkan Yesus untuk saudara dan saya? Yang pertama adalah keselamatan saudara. Dia sudah selesai mengerjakan keselamatan untuk kita. Kehendak Bapaknya sudah dikerjakannya. Makanya sampai dalam Injil Yohanes 4 ayat 34, dia sudah berhasil mengerjakannya. Coba kita lihat dulu ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Jadi Tuhan sudah sukses menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan Bapaknya kepadanya. Apa itu?
mati di kayu salib. Dia sudah mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya kepadanya, menyelamatkan manusia dari dosa. Ini yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memberikan keselamatan. Saya seringkali mengatakan, orang percaya tidak perlu ragu akan keselamatannya. Orang percaya yang betul-betul di dalam Kristus, jangan ragu akan keselamatanmu. Keselamatanmu itu sudah menjadi milik yang pasti. Tapi ada syaratnya, sepanjang engkau taat mengerjakan keselamatan itu. Kita bukan paham sekali selamat tetap selamat. Itu hanya Pak selamat. Haleluya. Tapi kebenaran firman Tuhan, Anda tidak perlu meragukan keselamatanmu kalau saudara senantiasa taat. Efesus pasalnya, Filipi ya. Filipi pasal 2 ayat 12. 12. Ayat 12. Demikian Filipi pasal 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, terus Kamu senantiasa taat. kamu senantiasa Taat. taat. Terus Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. ya, karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Sepanjang kita taat mengerjakan keselamatan kita, keselamatan itu menjadi milik kita yang pasti. Ini sudah dikerjakan Yesus Kristus untuk kita. Ada kepastian keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus itu bukan mudah-mudahan, itu kepastian. Yang mati dalam Tuhan pasti bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Yang hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali akan diubah dalam sekejap mata untuk terangkat ketemu dengan Tuhan di udara. Jadi iman Kristen adalah iman yang pasti. Amin dulu. Amin. Bukan mudah-mudahan. Bukan seperti saya dulu. Pemahaman saya dulu, karena saya belajar di situ, saudara. Kalau berat kanan masuk surga, berat kiri masuk neraka. Ya. Ditimbang. Masuk surga. Neraka, saudara. Artinya, saudaraku, kalau berbuat baik, banyak berbuat baik, banyak pahala, kita ke surga. Ya. Tapi iman Kristen beda, saudaraku. Anda selamat bukan karena usahamu. Anda selamat karena anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kepercayaan kita dalam menerima keselamatan berbeda. Kita ini bukan hasil usaha kita. Bukan hasil karena kebaikan kita. Makanya Efesus pasal 2 tegas mengatakan itu. Dimulai dari ayat 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Demikian. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman terus. Itu bukan hasil usahamu. Terus. Tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah. Kalau hasil usaha kita, kita tidak akan mampu menyelamatkan diri kita.
Tapi karena Yesus memberikan pemberian yang pertama untuk kita. Melalui kematiannya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita menerima keselamatan. Jadi Yesus itu naik ke surga, ke tempat yang tertinggi itu. Bukan pergi begitu saja. Sudah ditinggalkannya di tengah-tengah dunia ini keselamatan. Bagi orang percaya yang mau taat 100%. Sepanjang hidupnya taat sampai mati. Taat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Keselamatan sudah menjadi milik kita yang pasti. Haleluya. Ini bukan main-main, saudara. Ya. Makanya kalau mati pun gak usah terlalu takut lah. Udah pasti saudara ke surga. Enggak amin saudara. Ya. Dulu saya minta mati saudara. Saya bilang, Tuhan kalau gitu ambillah nyawa saya. Kalau sudah sampai waktunya, ambillah. Malah bukan mati saya. Sampai sekarang dikasih Tuhan hidup. 2 tahun muntah darah. Itu bukan gampang loh. Selama 2 tahun, tiap hari. Tapi, puji Tuhan. Itu masih bisa KKR saya, saudara. Infus masuk. Saya bilang sama perawatnya, tolong kamu cabut ini, saya mau KKR. Habis KKR masukin lagi. Begitu juga seminar pagi. Cabut, ngajar para hamba Tuhan. Pulang sampai dipanggil dokter saya. Ini Pak Silitonga ini opname atau KKR? Saya bilang dua-duanya Pak Dokter. Opname sekaligus KKR. Tapi justru karena itulah saya ditolong Tuhan. Akhirnya sembuh saudara. Ya. Sebelum saya disuntik vaksin, selama ini belum pernah gula saya itu di bawah 200. Ini Mak Penina yang selalu mencek. Belum pernah. Itu gula darah puasa ya. Belum pernah. Pasti di atas 200. Tapi sebelum saya disuntik vaksin, dicek saudaraku, 145. Maka saya bilang sama dokternya, cepat-cepat dokter, tusuk ini. Maksud saya biar jangan naik gulanya lagi. Dan saya tahu betul itu pembelaan Tuhan. Yohanes nggak boleh disuntik, suruh pulang. Gini saya. Dalam hatiku kalian sehat-sehat, saya lebih sehat lagi dibikin Tuhan. Itu baru hebat Tuhan kita. Selama ini yang malah yang mereka khawatirkan Pak Gembala. Saya bilang, namanya gembala kalau ada pembelaan Tuhan, ngapain takut? Dan sampai sekarang Tuhan tolong. Ya. Jadi saudara, pemberian Tuhan sebelum dia naik ke sorga, sebenarnya dia sudah tinggalkan kepada kita penyelesaian pekerjaannya. Apa penyelesaiannya? Maka di kayu salib dia katakan sudah selesai. Dengan kata lain, aku sudah mengerjakan penebusan yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Sudah kukerjakan untuk dunia, untuk orang yang mau percaya. Jadi dia bukan pergi begitu saja terbang ke sorga. Tapi Alkitab mencatat dia memberikan pemberian kepada manusia. Dan pemberian yang terpenting adalah keselamatan kita. Di dalam Yesus sudah tersedia keselamatan bagi kita. Tuhan tidak perlu mengulang untuk mati kedua kali.
Cukup satu kali, segala hutang dosa kita sudah beres karena kita mau percaya dan bertobat. Haleluya. Kan nggak perlu Tuhan mati untuk 2 kali untuk kita. Cukup 1 kali, saudara. Dia menyelesaikan hutang dosa manusia sejak Adam sampai nanti Yesus datang kembali. Maka salib itu begini, saudaraku. Dari Alfa sampai Omega. Semua hutang dosa manusia yang sudah diperbuat, bahkan yang mengalir kepada kita karena dosa keturunan dari Adam dan Hawa, semua selesai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, keselamatan adalah pemberian yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Jadi nggak usah minta banyak lagi sama Tuhan. Jangan lagi minta, Tuhan selamatkanlah aku. Apanya kau ini? Gitu. Aku sudah mati untuk keselamatanmu. Kau minta lagi. Aturannya Tuhan yang minta sama kita. Kerjakanlah keselamatanmu ya, hai anakku. Taatilah firman Tuhan, hai anakku, supaya kau tidak akan kehilangan keselamatanmu. Ini kita yang minta. Ya, sikit-sikit minta. Ya, yang nggak perlu diminta pun minta, saudara. Kalau menyembah, silakan saudara, setiap saat memiliki roh penyembahan. Setiap saat miliki itu. Memang ada ayat berkata, mintalah maka akan diberi. Ini udah diberi. Terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Keselamatan udah diberikan. Sebenarnya kita nggak perlu lagi berdoa, Tuhan selamatkanlah aku. Sudah diberikan keselamatan itu. Bagaimana kita menghargai keselamatan itu dengan mengerjakannya? Saudara, ini seharusnya kita ini orang yang paling bersyukur karena telah mendapat pemberian yang luar biasa dari Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan juga berjanji untuk memberikan hamba-hamba Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan tahu gereja Tuhan akan berkemenangan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Itu dalam 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 dulu. Saya mengajak saudara dulu melihat 1 Korintus pasal yang ketiga. Langsung saja ayatnya yang ke-21 dulu. 21. Ya. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Terus. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Ya, segala sesuatu adalah Milikmu. milikmu. Kenapa? Ya. Karena Tuhan yang memberikan. Apa saja yang diberikan Tuhan untuk saudara? Ayat 22. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas. Jadi ini nama-nama hamba Tuhan ini. Paulus yang banyak menanam gereja, Apolos yang banyak menyiram, Kefas atau Petrus adalah gembala. Ini diberikan Tuhan seperti dalam Efesus pasal 4.
ayat 11. Itu pemberian Tuhan untuk gereja. Makanya ya hamba-hamba Tuhan itu Tuhan yang berikan. Ya. Jadi hamba Tuhan nggak boleh mengangkat diri sendiri. Haleluya. Harus pemberian Tuhan. Ya. Ini. Kalau itu pemberian Tuhan, itu akan jadi berkat, saudara. Ya, jadi berkat. Ya. Dan kalau jadi berkat bukan buat masalah, tapi menyelesaikan masalah. Jadi hamba Tuhan itu nggak bisa menimbulkan masalah, harus penyelesaian masalah. Kalau udah bikin masalah itu udah bahaya itu, saudara. Ya, maka saya selalu mengingatkan baik pendeta-pendeta kita, ya, jadi pelayan Tuhan adalah untuk dipakai menyelesaikan masalah, bukan bikin masalah. Ya. Makanya hidupnya pun harus sudah beres dari permasalahan, biar jadi berkat. Ya. Dari mulai masalah pribadinya, nikahnya, harus dibereskan, saudara. Ya, ini kawin cerai jadi pengkhotbah. Ya. Segala macam aja, saudara. Ya. Misalkan kalau bagaimana dia berbicara kepada orang yang mau cerai, misalkan jangan bercerai ya katanya. Sementara dia bercerai, apa isi khotbahnya? Setia ya, sabar ya. Ini kalau ibu-ibu ini, makanya saya kalau lihat ibu-ibu, senang saya kalau mau jadi berkat, tapi berkat yang benar. Kita bicara kesetiaan, kita pun gak setia. Bicara ketaatan, kita pun tidak taat. Makanya Efesus pasal yang keempat ayat 11. Yang memberikan hamba Tuhan ini Tuhan loh. Coba ayat 11. 11. Iya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, Iya. maupun nabi-nabi, Nabi-nabi, baik pemberita-pemberita pemberita Injil, maupun gembala-gembala, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi yang berikan itu Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan adalah kekayaan gereja. Hamba-hamba Tuhan kekayaan jemaat. Supaya ada pelayan-pelayan untuk melayani kita. Jadi Tuhan yang memberikan. Keselamatan hamba Tuhan itu pemberian Tuhan. Ya. Selanjutnya apa lagi yang mau diberikan Tuhan? Baik dunia, Stop dulu. Baik dunia, terus hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, terus semuanya kamu punya. semuanya kamu punya. Dunia pun kamu punya. Mana amin, saudara? Hanya saudara, seringkali kita mengelola dunia ini tanpa Tuhan, makanya kita nggak dapat apa-apa. Bagian kita dirampas setan. Coba kelola dunia ini bersama dengan Tuhan. Kelola ekonomimu bersama dengan Tuhan. Kelola pekerjaanmu bersama dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam hidup kita. Makanya saya selalu memberikan nasihat baik kepada pengusaha-pengusaha. Jangan mengelola tanpa Tuhan. Kelolalah. Bisnismu kelola dengan Tuhan.
Apa yang tertutup Tuhan bisa buka. Saya lihat jemaat kita, termasuk pemilik diskotik ini. Ini dulu diskotik, saudara. Saat putus asa, saya bilang, ada jalan keluar. Dan setelah dia pergi ke Hong Kong, berkali-kali dia pulang dari Hong Kong ketemu dengan saya. Untung Bapak Gembala memberikan arahan kepada saya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada jalan keluar. Makanya saya seringkali memberi nasihat termasuk kepada jemaat, ya, baik dalam dunia bisnis, walaupun saya bukan orang bisnis, supaya Tuhan yang buka jalan, supaya Tuhan memberkati, dikelola berdasarkan firman, dikelola berdasarkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Sebab apa? Tuhan memberikan kepada kita, dunia juga menjadi kepunyaan kita. Yakin gak saudara Tanjung Uban ini kepunyaanmu? Mana amin. Coba saudara yakin Tanjung Uban ini kepunyaanmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kepunyaanmu yang kau percayakan kepadaku. Aku di sini berinteraksi, beraktivitas. Jangan lari dari Tuhan. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Kalau sampai Paulus katakan, baik dunia, hidup. Saya rasa kalau dibilang dunia dan hidup semua mengamenkan. Ada lagi, maupun mati pun kepunyaanmu. Kalau sudah waktu, haleluya. Tapi jangan mati sebelum waktunya. Maka saya minta jemaat jangan mencobai Tuhan di pandemi COVID-19 ini, gak usah. Kadang-kadang saya beri nasihat sama Mbak Tuhan, kamu harus pakai masker ya, jaga jarak ya. Adanya Roh Kudus, Amang, ada Roh Kudus. Saya kalau di grup GBI, kalau ada pendeta-pendeta mengekspos, membuat pelayanan tanpa masker gitu, tanpa apa, langsung saya keberatan itu. Karena saya empelnya GBI, penasehatnya. Saya bilang itu tolong itu dihapus tuh. Jangan muat fotonya itu. Tidak menunjukkan teladan. Ya kalau kita sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, karena saya yakin kita tidak mencobai Tuhan, pasti Tuhan berikan kita kesehatan. Saya bolak-balik kok. Ya. Tadi pun ke sini nggak bisa kalau nggak di itu nih. Genos. Kalau saya positif mana boleh datang sini kan? Ya. Saya yakin saudara. Jadi baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Kamu yang punya. Mau mati sekarang juga boleh orang kamu punya kematian. Mau hidup juga boleh orang kamu yang punya hidup. Haleluya. Mau dunia, kelola. Jangan bilang nggak diberkati, ya nggak diberkati lah orang kita malas kerja, nggak bijaksana, takut.
Ini kan tipenya Indonesia itu. Orang dunia aja berani berspekulasi. Nanam modal. Apalagi ada skillnya, ada kemampuannya mengelola. Ngapain takut, saudara? Tuhan pasti kasih kita hikmat. Ada penyertaan Tuhan. Saya kan suka telepon para pendeta-pendeta kita. Bagaimana kondisi keadaan ekonomi sekarang? Semua rata-rata gini. Kenapa? Makanya saya mengajak jemaat lain loh. Justru keadaan begini kita harus tunjukkan kehidupan kita ini berbeda di buat Tuhan. Maka saya perintahkan jemaat di Baloi, ayo bangun gereja, rumah. Kita beri nama Rumah Pemulihan. Nah sekarang udah mau siap saudara. Ya. Nanti kalau udah siap baru saudara datang di sana. Tempatnya di atas gunung, jadi kalau saudara lihat ikut laut-laut Batam itu kelihatan. Bangunan-bangunan yang apa semua. Ya. Semalam sore saya ke sana, waduh. Orang stres, habis didoakan suruh berdiri di sini, pasti langsung sembuh dalam hati saya. Namanya Rumah Pemulihan kan. Ya. Saya bilang sama kepala tukangnya, tolong bikin dak itu lantai 3. Dan buat tangga ke atas, bikin mejanya, bikin kursinya. Supaya setiap orang yang habis didoakan bawa ke situ, di situ aja di konseling, di sharing kasih firman. Sambil dia lihat pemandangan langsung sembuh, pulang. Ya, sampai saya bilang kalau ada yang suami istri kelahi, jangan bawa kemana-mana, bawa ke situ berdua. Ya, hamba Tuhan jadi jurinya. Silakan, ronde pertama. Justru kayak gini kita suruh melayani, justru kayak gini kita bekerja. Harus ada perbedaan, jangan sikit-sikit. Justru jadilah seperti perkataanmu dan imanmu. Kalau ditanya Pak Gembala, gimana di pasar? Ya jadilah. Pembeli pun lari semua puntang-panting. Seharusnya, iya Pak, yakin dengan iman. Tuhan pasti buka jalan. Begitu. Ini langsung lemahnya yang ditunjukkan. Tadi ada, saya tanya, apa? Iya Pak, masih ada cicilanku. Cicilan yang dipikiri. Adapun cicilan saudara, itu Tuhan siapkan untuk menolong engkau. Haleluya. Kadang-kadang gak ada cicilan jadi kurang berdoa saudara. Perlu ada cicilan itu. Kalau bisa, cicilannya maunya tiap hari jatuh tempo. Biar langsung doa, Tuhan hari ini. Besok lagi hari ini. Oh Tuhan hari ini. Jadi semangat saudara. Ini justru gak ada cicilan, tenang-tenang gitu. Merasa sudah lepas saudaraku. Makanya gak usah terlalu takut. Ya. Kalau di Korea Selatan, ya bayangkan saya 20 tahun loh melayani bolak-balik di Korea Selatan. Tiap tahun. Rata-rata gereja di sana, rata-rata bangun gereja pakai cicilan. Sampai ada pendetanya stres. Jadi saya suruh khotbah di gereja itu. Tolonglah Pak Pendeta, khotbah di gereja kami. Kenapa? Pendetanya lagi stres karena cicilan. Karena orang bank langsung datang tiap hari Minggu. Jadi orang dari pegawai bank yang hitung kolekte. Kalau ada sisanya baru tinggalkan di gereja. Kalau nggak ada sisanya hanya cukup bayar cicilan, bawa semua. Jadi pendetanya stres. Ya, udah cakap sendiri di kamar, saudara. Jadi saya disuruh KKR di situ. Saya bilang ini aneh-aneh. Masa yang ngundang pendeta stres. Tapi kadang-kala saudara, perlu begitu. Supaya kita tekun dalam berdoa. Haleluya. Ini jangan langsung takut. Nanti disita semua. Ya disita dikasih Tuhan yang baru. Haleluya. Ini. Disuruh parkir dulu sebentar. Parkir katanya apa-apa. Tuhan pasti buka jalan.
Ya, justru saudara, di tengah-tengah COVID ini harus ada perbedaan kita dengan dunia. Haleluya. Harus berbeda. Jadi kalau saya ditanya sama pendeta, gimana Pak? Oh, luar biasa, saya bilang. Gimana keuangannya? Oh, mantap. Walaupun masih dalam iman, saudara. Tapi buktinya kan kita dipelihara Tuhan. Belum ada saya tahu jemaat kita Tanjung Uban ini yang kurang makan gara-gara COVID-19. Ya, kalau ada yang saya tidak tahu, tolong kasih tahu. Besok si Agus suruh ngantar beras. Tapi sepanjang saya tahu, sampai hari ini masih dipelihara dan dibela Tuhan. Haleluya. Makanya saudara nggak perlu gini-gini di tengah jalan, mengharapkan donatur, nggak perlu. Saudara juga berhak diberkati Tuhan, karena dunia juga milik saudara. Haleluya. Ya. Jangan sampai sakit hati, kami kok nggak dibantu, kami kok dibantu. Saya kan sering dia ditawarin, Pak, ini bantuan, nggak usah lah, gereja kami nggak perlu, saya bilang. Kasih aja yang lain duluan. Ya. Karena saya lihat anak-anak Tuhan perlu mengerti apa pemberian Tuhan dalam hidupnya. Jadi, baik sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Kamu punya. Kenapa? Ayat 23 coba. Tetapi kamu adalah milik Kristus. Kamu adalah milik Kristus. Terus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kamu adalah milik Kristus. Karena engkau milik Kristus, maka semua diciptakan Tuhan oleh karena Kristus. Semua diciptakan Tuhan berkaitan dengan Kristus. Maka Kristuslah yang utama. Kristuslah yang sulung. Kristuslah yang menjadi permulaan ciptaan. Jadi saudara, pemberian Tuhan yang kedua, hamba-hamba Tuhan. Dan selanjutnya, semua yang kita perlukan di dunia ini sudah diberikan Tuhan untuk kita. Dan terakhir, sebelum Yesus naik ke sorga, dia mau memberikan lagi hal yang sangat penting untuk menyertai kita. Itulah Roh Kudusnya. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Silakan. Demikian ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Ya, terus. adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Tuhan itu lebih berguna bagi kita kalau naik dia ke surga. Kenapa saudara? Terus. Sebab jikalau aku tidak pergi, atau tidak terangkat ke surga, terus. penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus atau penghibur itu tidak datang kepadamu, terus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi yang terakhir yang Tuhan mau tekankan, pemberian untuk kita, untuk gerejanya, untuk saya dan saudara, adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus ini diberikan untuk kita? Karena Tuhan tahu dalam perjalanan hidup kita pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan dalam hidup ini. Maka diberikanlah Roh Kudus sebagai roh penolong. Diberikanlah Roh Kudus sebagai roh penghibur. Karena dia tahu manusia itu sangat terbatas. Makanya Tuhan Yesus berkata, sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Dari 500 orang lebih yang pernah melihat Tuhan Yesus Kristus, yang menampakkan diri kepada 500 orang lebih, ternyata
cuma 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus. Cuma 120 orang yang setia di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. 120 orang inilah yang dipakai Tuhan menggoncangkan Yerusalem. 120 orang inilah menjadi bekal yang luar biasa dalam pelayanan gereja mula-mula. Jadi saudara, pemberian-pemberian kepada manusia yang dikatakan dalam Efesus tadi, termasuk di dalamnya Roh Kudus. Dan yang sangat kita butuhkan hari ini dan seterusnya adalah penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena gereja Tuhan hanya bisa terbang dalam kekuatan dua sayap. Penuh firman, penuh dengan Roh Kudus. Itu bagaikan dua sayap burung nazar yang besar. Dengan penuh firman, saudara akan memiliki hikmat Allah. Dengan penuh Roh Kudus, saudara akan memiliki semangat rohani yang dahsyat untuk hidup beribadah dan melayani Tuhan. Dan gereja Tuhan saat-saat ini membutuhkan itu. Terutama ketika kita mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita tutup dulu Alkitab kita karena kita mau terima perjamuan kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Tuhan itu baik, Dia bersedia membela dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita memandang Tuhan Yesus yang pelihara kita seumur hidup kita. Kita dengarkan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah serahkan tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan tubuhnya. Angkat cawan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Oh, Dia Ramasandara Batu, Dia Ramasandara. Ucapkan syukur, sembahlah Dia. Oh, haleluya. Biarlah roh kami Tuhan menyembah Engkau. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Mendapat kemurahan yang luar biasa.
mendapat pembelaan, pemeliharaan, mendapatkan perpanjangan umur, sehat, karena dipelihara Tuhan. Melewati pandemi COVID-19, kami merasakan ada pembelaan Tuhan secara khusus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan. Oh, rialah masandara bantikiara bayara bantakana barabat. Kami bersyukur, haleluya. Oh, ramasikiara bantakana manamasikiara ramasikiara. Kami sadar Tuhan, kami terpelihara bukan karena kuat dan gagah kami, tapi Engkau ingin hidup kami semasa hidup ini. Engkau persiapkan hidup kami menjadi berkat dalam hidup kami pribadi, sampai nikah rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan umat-Mu pun. Hamba berdoa secara khusus, buat mereka berbeda, Amin. buat mereka istimewa Tuhan, buat tudung perlindungan yang menudungi kami semua, sehingga penyakit sampar maut sekalipun datang, Tuhan yang pelihara kami. Seizin Tuhan, barulah Tuhan izinkan sehelai rambut kami gugur. Kalau tidak, semua tidak akan pernah terjadi. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Aku serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, bahkan di luar negeri. Tuhan menyediakan yang terbaik. Kalau ada yang tertutup, hamba berdoa buka jalan. Amin. Supaya mereka melihat apa yang menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau Engkau berkata, dunia pun milik kami. Oleh sebab itu kami terlalu yakin akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua persembahan jemaat. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati kota Tanjung Uban di mana jemaat-Mu beraktivitas. Sekali lagi kami berdoa, biar menghadapi COVID-19 ini, kami melihat mujizat pertolongan Tuhan menyertai kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita
keluarga Allah. Salam sejahtera, salam sehati, salam kasih persaudaraan.